Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar materi tema satu, subtema satu, pembelajaran yang ketiga. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Mari kita simak bersama-sama penjelasan berikut ini. Nah, bisa kalian lihat, ada gambar Pancasila. Pancasila diambil dari bahasa Sanskerta. Panca artinya 5, sila artinya dasar. Jadi Pancasila, 5 dasar negara Republik Indonesia sebagai pedoman warga negara Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, Pancasila sila yang pertama. Bunyinya, ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan gambar bintang. Selanjutnya, sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan rantai emas. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Lambangnya adalah pohon beringin. Sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan kepala banteng. Sedangkan sila yang terakhir, sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan gambaran padi dan kapas. Anak-anak bisa menghafal 5 Pancasila beserta lambangnya ya. Nah, pasti bisa. Nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai dari sila yang ke-1 yaitu beriman kepada Tuhan yang Maha Esa dan juga saling menghormati antar umat beragama. Negara Indonesia ada beberapa agama. Ada Muslim atau Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nilai dari sila kedua yaitu menjunjung tinggi persamaan derajat antar manusia dan mengembangkan sikap tenggang rasa. Nilai dari sila ketiga yaitu menunjukkan rasa cinta tanah air, menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Sila yang keempat nilainya yaitu mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Nilai dari sila kelima yaitu menghormati hak dan kerja keras orang lain. Sekarang kita membahas tentang contoh penerapan nilai-nilai sila ke-1. Bisa anak-anak amati, ada gambar apa itu? Ada gambar seseorang yang menjalankan ibadah sesuai dengan agama kepercayaannya masing-masing. Contohnya yaitu rajin beribadah dan juga saling menghormati perayaan hari besar agama lain. Contoh penerapan sila kedua yaitu saling tolong-menolong antar sesama, tidak membeda-bedakan antara kaya dan miskin, gemar mengikuti kegiatan kemanusiaan, misalnya bakti sosial, menolong korban bencana alam, menjenguk teman yang sakit, dan juga masih banyak lainnya. Contoh penerapan nilai sila ketiga yaitu mengikuti kerja bakti, bergotong royong, misalnya dalam pembangunan masjid atau pembangunan untuk tempat umum, membersihkan lingkungan, itu juga termasuk gotong royong. Contoh gotong royong agar pekerjaan yang berat akan menjadi terasa ringan, juga mempercepat selesainya pekerjaan. Ada contoh lainnya juga, yaitu bangga terhadap bangsa Indonesia, serta hidup rukun antar sesama. Contoh penerapan nilai sila ketiga.
Selanjutnya, contoh penerapan nilai sila keempat, yaitu menyelesaikan persoalan bersama dengan bermusyawarah untuk mencapai kata mufakat. Nah, dalam bermusyawarah harus mengutamakan kepentingan umum. Contoh penerapan nilai-nilai sila kelima, contohnya memberikan kesempatan kepada orang tua untuk duduk ketika berada di angkutan umum, memberikan haknya, serta juga bersikap adil terhadap sesama. Atau bisa kalian cari contoh penerapan yang lainnya ya. Jika kita menjalankan nilai-nilai Pancasila, maka kehidupan masyarakat akan berjalan dengan damai, aman, dan sejahtera. Sekarang perhatikan gambar berikut ini. Gambar apa ini? Betul, gambar peta negara Indonesia. Bisa kita lihat, negara kita terbentang luas. Ada wilayah daratan maupun perairan. Wilayah daratan, Pulau Sumatera, ada Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Pulau Maluku, Papua. Nah, negara kita diapit oleh dua samudra perairannya, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Negara kita merupakan negara yang besar wilayahnya. Maka dari itu, kita wajib menjaga keutuhan negara Republik Indonesia dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Letak Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu secara geografis dan juga secara astronomis. Kita bahas letak geografis dulu. Apa itu letak geografis? Yaitu letak suatu wilayah dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Tadi kita lihat letak Indonesia melalui peta. Letak Indonesia secara umum yaitu di antara dua benua, benua Asia dan Australia, dan dua samudra, Samudra Hindia dan Pasifik. Letak secara astronomis yaitu letak suatu wilayah dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Mari kita perdalam apa itu garis lintang dan garis bujur. Kita amati gambar berikut ini. Nah, di situ ada tanda panah. Itu merupakan contoh garis bujur. Garis yang lurus dari atas ke bawah. Nah, apa itu garis bujur? Garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Nah, garis bujur Indonesia yaitu 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Garis lintang, nah, yang sudah diberi tanda panah, yang mendatar, itu adalah garis yang membagi bumi menjadi dua, yang belahan utara dan selatan. Garis lintang Indonesia meliputi 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Jadi, letak astronomis Indonesia adalah 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur, 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Nah, kita lihat luas wilayah Indonesia, total luasnya yaitu 5.193.250 km persegi. Luas lautannya 3.273.810 km persegi. Luas daratannya yaitu 1.919.440 km persegi. Jadi bisa kita lihat luas lautan lebih besar daripada luas daratan. Maka dari itu negara kita dikenal dengan negara maritim. Dan juga negara kita
mempunyai banyak pulau. Totalnya sekitar 17.508. Maka negara kita juga disebut dengan negara kepulauan. Nah, kita akan membahas tentang batas-batas wilayah Indonesia meliputi utara, barat, selatan, dan timur. Batas utara yaitu ada negara Malaysia, Singapura, Filipina, dan perairan Laut Cina serta Samudra Pasifik. Di bagian selatan ada negara Timur Leste, Australia, dan Samudra Hindia di bawah itu ya. Sedangkan wilayah barat, kalian amati di peta itu berbatasan dengan apa? Samudra Hindia. Di sebelah timur, kita berbatasan dengan negara Papua Nugini, juga perairan Samudra Pasifik. Nah, itu batas-batas wilayah Indonesia bisa kalian amati dengan seksama. Nah, mungkin itu penjelasan untuk hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Semoga dapat menambah keilmuan kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.